Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat? Bu. Alhamdulillah ya, baik, sehat. Gitu ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya, oke. Sebelumnya kita absensi dulu ya. Kelas 8 ya. Oke. Airin Hadiroh, Bu. Bila, Hadiroh. Dina, Hadiroh. Eka, Hadiroh. Zaki. Hadir. Hari ini berangkat semua ya. Oke, kalau berangkat semua kita lanjutkan. Ya. Ada yang ingat nggak kemarin kita itu materinya tentang apa? Lupa, Bu. Lupa, pasti belum belajar ya. Ya. Ya, besok belajar ya di rumah, membaca kayak gitu, membaca materi selanjutnya. Oke, materi sebelumnya kita membahas tentang mukjizat. Mukjizat adalah, ada yang masih ingat mukjizat? Enggak. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada nabi dan rasulnya gitu. Salah satu nabi yang mendapatkan mukjizat siapa? Ada yang ingat? Ingat sih. Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Ya, apa? Mukjizatnya apa? membelah bulan. Membelah bulan. Itu salah satunya. Terus keluar air dari jari, keluar air bersih dari jari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu akhlak terpuji. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari mempelajari akhlak terpuji ini? Yang pertama pastinya kita bisa memiliki akhlak terpuji tersebut untuk kehidupan sehari-hari, agar kita itu tidak mudah putus asa, tidak mudah berkeluh kesah. Terus kita makin giat dalam menjalani kehidupan begitu ya. Itu salah satu manfaatnya ya dari mempelajari akhlak terpuji ini. Oke, akhlak terpuji apa saja yang kita pelajari? Ada yang sudah membaca materinya? Belum. Oke, ya. Akhlak terpuji yang kita pelajari hari ini, yang pertama ada ikhtiar, kedua ada tawakal, terus ada sabar, ada syukur, yang terakhir ada qanaah. Ya, ikhtiar. Ini dia, ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang untuk meraih segala sesuatu. Salah satunya yaitu misal kalau pengen nilai bagus ya harus bersungguh-sungguh dalam belajar kayak gitu ya. Nah, bentuk dari ikhtiar itu sendiri apa saja? Yaitu semangat, tidak mudah putus asa. Terus selanjutnya giat dalam melaksanakan segala sesuatu, yaitu ya ikhtiar. Terus contoh yang lain lagi, selain pengen nilai bagus terus harus bersemangat dalam belajarnya. Contoh yang lain apa yang bisa diberikan? Contohnya ya kalau kita misal pengen punya uang gitu ya, kita harus berusaha dan giat
kerja gitu ya, untuk mendapatkan uang dan tidak mudah putus asa. Oke, selanjutnya yang kedua ada tawakal. Ya, tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal adalah titik-titik. Ada yang tahu? Tawakal? Tidak. Nggak tahu, pasti belum belajar. Ya. Tawakal itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha ya, kalau kita itu sudah berikhtiar, kalau kita belum ikhtiar, kok kita menyerahkan, ya itu berarti bukan tawakal ya. Kalau tawakal itu ya kita harus berusaha dulu, berusaha semaksimal mungkin, baru kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah ya. Terus contohnya apa? Ya tadi ya yang belajar ya. Kita lanjutkan contoh yang pertama tuh, belajar. Pengen nilai bagus ya kita harus berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh. Kemudian kita udah berusaha dengan sungguh-sungguh ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kan kita udah berusaha, kan seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu ada syukur. Syukur itu apa? Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah ya. Jadi kita tuh bersyukur terhadap apa yang kita terima, apa yang kita miliki begitu ya. Nah, bentuk dari syukur itu ada berapa? Bentuk dan contoh dari syukur itu ada berapa? Ayo. Ya. Syukur itu ada 3 bentuk, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, kemudian syukur dengan hati. Syukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu ya, kalau misal sudah selesai mengerjakan sesuatu ya kita mengucapkan alhamdulillah kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu syukur dengan perbuatan. Kita bisa lakukan dengan cara apa? Contoh dengan perbuatan yaitu dengan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kepada Allah kita harus taat. Taat itu menjalankan segala sesuatunya ya, dan menjauhi segala larangannya itu. Taat, terus kita harus bertakwa gitu ya kepada Allah. Nah, terus selanjutnya yaitu syukur dengan hati. Bagaimana caranya kita melakukan syukur dengan hati? Apakah kita mengucapkan alhamdulillah di dalam hati atau apa? Atau ada syukur yang lain? Syukur gitu. Ya, syukur di dalam hati itu dengan konsisten, tetap menjaga zikirnya, zikir tiap malam. Habis sholat zikir ya, terus kadang kalau hati was-was zikir, selalu berzikir kepada Allah. Itu juga bentuk syukur kita terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya yaitu tentang sabar, tentang sabar. Jadi orang itu harus sabar. Maksudnya itu apa sabar? Apa? Iya, aku sabar kayak gitu. Ya. Kan ya. Jadi sabar itu maksudnya gini. Kita itu jangan dikit-dikit ngeluh. Lah, kok kayak gini? Lah, kok kayak gitu? Itu jangan, tapi kita itu bersabar dengan tidak mengeluh terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kayak gitu ya. Kita harus bersabar. Misal kita lagi dapat cobaan, misal kita dicoba nih, kita udah belajar karena kepengen nilainya bagus, terus kita udah tawakal kepada Allah dan kita juga sudah bersyukur terhadap segala sesuatunya, tapi ternyata Allah memberikan nilai yang kurang bagus. Misal yang kita harapkan itu nilainya 90, lah kita cuma dapat nilai 50, kan
jauh banget ya. Nah, kita harus sabar dan kita juga harus introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang kurang itu apa gitu. Mungkin kita mengerjakannya kurang bersungguh-sungguh kan gitu. Misal ada soal 20, kita hanya mengerjakan yang 10, ya udah 10 aja lah yang serius, yang 10-nya lagi nggak serius. Lah yang 10 ini kan bisa jadi dua kemungkinan, jawabannya benar atau salah kan kayak gitu. Kalau jawabannya benar, ya kayaknya nggak dapat nilai segitu juga kali ya kan kayak gitu. Makanya segala sesuatunya kita itu harus bersabar. Dan ya kalau kita itu mendapatkan cobaan, kita juga harus berintrospeksi diri apa yang kita perbuat sehingga kita itu mendapatkan ujian atau cobaan yang membuat kita itu ngeluh gitu. Kan kita bisa maksudnya mungkin punya salah sama teman, punya salah sama orang tua, atau pernah ngomong kasar atau apa kan itu bisa juga salah satunya. Makanya segala sesuatunya kita itu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang qanaah. Ini dia qanaah. Apa itu qanaah? Ada yang tahu? Belum tahu karena kalian belum belajar. Saya tahu. Ya, qanaah itu artinya menerima segala sesuatu yang telah diberikan Allah. Itu artinya qanaah. Orang yang qanaah itu adalah orang yang kuat, orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian, cobaan. Semuanya dilakukan dengan hati yang tenang, kalem, santai gitu. Tapi tetap fokus sama tujuan yang dilakukan ya, bukan kalem, santai, dan tidak fokus, tidak tahu arahnya mau kemana gitu. Nah, orang-orang yang qanaah ini itu selalu berusaha semaksimal mungkin ya dapat memanfaatkan waktu di mana dia harus misalnya bermain HP kayak gitu, terus gimana dia harus kumpul sama teman, gimana dia harus ngobrol, sharing kayak gitu, dan gimana dia harus berusaha untuk mencapai segala sesuatunya. Karena orang yang qanaah itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang ingin dikehendakinya kayak gitu. Oke. Ya, kita ulang ya materi dari awal ya, siapa tahu lupa apa sih ini, apa sih itu kayak gitu ya. Oke, yang pertama itu ada ikhtiar. Ikhtiar tadi udah dijelaskan ya. Ikhtiar itu apa? Berusaha sungguh-sungguh ya, untuk mencapai apa yang dikehendaki. Betul sekali. Dan ikhtiar ini memiliki ciri-ciri atau bentuknya itu giat berusaha, tidak mudah putus asa, selalu konsisten, terus fokus melaksanakan suatu hal, dan bersemangat. Yang kedua ada apa ini? Tawakal. Iya, tawakal itu apa? Tawakal itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah kita itu melakukan ikhtiar. Bukan kita itu belum ikhtiar tapi yaudahlah semua kehendak Allah gitu. Ya emang bisa saja kayak gitu. Kalau Allah sudah menghendaki, apapun pasti akan terjadi. Tapi kita juga diwajibkan untuk bersungguh-sungguh kayak gitu ya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu hal. Terus yang ketiga ada bersyukur atau syukur. Kita itu sebagai manusia diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan apapun, baik itu senang, nggak senang, susah, nggak susah, galau mungkin kayak gitu. Itu harus tetap bersyukur. Syukuri aja apa yang kita dapatkan. Belum tentu orang lain itu mendapatkan apa yang kita dapatkan, kan kayak gitu kan. Makanya kita itu harus selalu melihat ke bawah agar kita itu bisa bersyukur.
oh iya alhamdulillah gitu. Tadi ya udah dijelaskan bersyukur itu ada tiga bentuk. Yang pertama ada bersyukur dengan lisan. Yang kedua bersyukur dengan perbuatan. Yang ketiga bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus kedua bersyukur dengan perbuatan yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, kayak gitu ya. Bertakwa kepada Allah, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada syukur dengan hati, yaitu dengan cara menjaga atau tetap konsisten berzikir kepada Allah, kayak gitu. Gak apa-apa. Misal habis sholat subuh masih ngantuk, udah dikirnya 3 aja, kayak gitu. Langsung alhamdulillah cuman 3 kali tok gitu. Misal kayak gitu. Misal itu lagi males apa gimana, udah 3 kali aja kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya kita itu harus tahu bahwa kita itu makhluk yang lemah kayak gitu. Makanya dari itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Semakin banyak kita itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita, kan kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau ditambah nikmatnya? Semua orang pasti mau nikmatnya itu ditambah, baik itu nikmat kesehatan, terus nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, ada juga nikmat rizki. Mungkin tiba-tiba dikasih uang sama orang tua kayak gitu, itu kan nikmat rizki kayak gitu. Kesehatan juga nikmat rizki, kebahagiaan juga nikmat ya. Itu kalau kesehatan kayak gitu kan, ya semua orang pengennya sehat, nggak ada orang yang nggak kepengen sehat kan kayak gitu. Kalau lagi sakit, misal sakit kepala aja kan rasanya kayak udah gimana kayak gitu kan. Nah itu maka dari itu kita itu harus selalu bersyukur, walaupun misal kita lagi nggak punya uang atau apa, ya kita harus bersyukur kayak gitu. Dan kita juga kalau pengen sesuatu ya kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Terus selanjutnya ada ini apa? Sabar itu menahan diri dari segala sesuatu, baik itu lisan maupun perbuatan ya. Kita itu bersabar untuk tidak mengeluh, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita itu harus bersabar kayak gitu. Ada misal ada orang lain yang ngeluh kayak gitu, ya kita jangan ikut ngeluh juga. Ya kita harus gimana caranya kita itu harus bangkit kayak gitu. Dan mengeluh itu energinya sangat negatif ya. Dan misal ada orang yang mengeluh ke kita, aduh kok kayak gini ya, harusnya kan kayak gini tapi jadinya kayak gini lah, kan itu nggak baik ya. Itu sebenarnya dia itu lagi mentransfer energi negatif ke kita biar kita itu juga kayak gitu, walaupun dia itu nggak kayak gitu, maksudnya nggak bermaksud untuk mentransfer energi negatif, tapi dengan adanya dia itu mengeluh ke kita, itu dia sudah mentransfer energi negatif. Makanya kadang ada orang yang ngeluh, nah orang yang diceritain ini juga ikut mengeluh kayak gitu. Padahal kan kalau seharusnya ya kalau ada yang mengeluh ya kita jangan ikutan mengeluh kayak gitu, karena segala sesuatu itu pasti udah ada jalan keluarnya kan kayak gitu. Nah kita lanjut lagi, yaitu qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah ya. Segala sesuatunya itu berupa apa ya? Misal kalau kita pengen, misal ada murid yang pengen nilainya bagus,
udah berusaha tapi ternyata hasilnya masih nihil, ya kita harus menerima itu. Ya kita harus introspeksi lagi bagaimana caranya biar nilainya jadi bagus, apa yang salah dievaluasi. Kita juga harus tetap bersemangat dan melakukan kegiatan tersebut itu secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan kayak gitu. Jangan ya sekarang melakukan terus besok udahlah nggak usah, buat apa kayak gitu, kan masih ada waktu kayak gitu. Jangan kayak gitu. Atau sekarang melakukan, misal kita belajar 1 jam nih, misal 1 jam belajar, terus besok nggak belajar kayak gitu, kan aku kemarin udah belajar, sekarang ya nggak usah kayak gitu. Itu jangan ya. Tapi kita itu harus tetap konsisten untuk melakukan suatu hal kayak gitu ya. Itu namanya qanaah, dan menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita kayak gitu. Oke, udah paham? Sudah. Oke, kalau udah paham, ada nggak yang mau ditanyakan? Belum ada yang mau ditanyakan. Kalau gitu ibu mau ini ada soal ya. Ini ada soal, silakan dikerjakan di sini ya. Nanti dikumpulkan ya. Langsung ibu kasih waktu, ini ada 5 soal ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Silakan. 15 menit untuk mengerjakan. Jika ada yang bingung, silakan ditanyakan. Dan tapi bukan nanya jawaban ya, nanya maksudnya ini apa ya, maksudnya gimana ya, kayak gitu. Itu kayak gitu ya, tanyanya kayak gitu ya. Nah, sebelum selesai pembelajarannya, kalian juga harus paham bener-bener ya. Maksudnya kalau ada yang belum paham ya harus tanya gitu. Jangan diem aja kayak gitu, diem aja atau mau ngapain kayak gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Apa ada yang bingung? Sudah, Bu. Sudah selesai? Ya. Sekarang ibu mau ambil jawabannya ya. Ya, ini ya, udah selesai. Oke, dilihat dulu. Mau ada yang belum mengerjakan? Ya, sebenarnya udah selesai semua ya. Oke. Ini buat ulangan harian ya, kayak gitu. Ini kok tiba-tiba ulangan? Iya nggak apa-apa, kan kepengen tahu sampai mana kalian itu memperhatikan pembelajaran. Oke. Dan ibu juga ada ini nih, ada pertanyaan buat teman-teman yang bisa jawab. Apa ya pertanyaannya? Tentang ini aja nih, syukur. Tentang syukur, ada yang tahu nggak? Syukur itu apa? Syukur, alhamdulillah, itu dengan berzikir. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Enggak. Nggak ada. Lupa ya? Lupa. Aduh, gimana ini? Lupa. Oke, selanjutnya yaitu ikhtiar. Siapa yang tahu pengertian dari ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh sebagai seorang hamba untuk mencapai apa yang dikehendaki. Betul sekali. Jawaban dari Mbak Eka betul banget ya. Jadi ikhtiar itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dikehendakinya, kayak gitu ya. Itu namanya ikhtiar. Jadi kalian itu harus berikhtiar kayak gitu. Sama halnya kayak yang tadi dikerjakan itu juga termasuk ikhtiar kayak gitu ya. Kalau kalian itu bersungguh-sungguh mengerjakan soal tersebut kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih, qanaah. Ada yang tahu nggak qanaah? Tadi baru aja tadi. Ada yang tahu? Enggak. Nggak tahu.
lupa lagi. Ini gimana ini? Muridnya lupaan. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Karena ini waktunya udah hampir habis ya. Oke, sebelum ibu menutup pembelajarannya, silakan kalian itu pelajari materi untuk minggu depan, yaitu tentang apa? Dampak dari sikap terpuji tersebut. Dampak dari sikap ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Silakan kalian dipelajari ya materi untuk minggu depan. Saya harap kalian itu membaca materi mana tersebut, dan besok pas ditanya juga mengerti ya tentang apa yang ibu jelaskan kayak gitu. Jadi lebih paham lagi kayak gitu. Terus oke, ini bener ya, udah nggak ada yang mau di itu tanyakan ya. Ya, jadi akhlak terpuji yang kita pelajari pada hari ini itu ada berapa? Ada 5. Ada ikhtiar, maaf, salah ya. Ada ini dia, ikhtiar, terus ada tawakal, terus ada sabar, terus ada syukur, dan yang terakhir itu ada qanaah. Jadi kita itu setiap hari itu harus melakukan hal-hal yang terpuji tersebut yang barusan kita itu bahas kayak gitu ya. Kita itu harus melakukannya biar ya hidup kita itu tenang kayak gitu, tenang dan percaya sama Allah bahwa akan indah pada waktunya. Bukan akan indah pada waktunya, tapi kita nggak mau ngapa-ngapain nih, tidur mulu kayak gitu. Itu ya kapan indah pada waktunya kayak gitu. Tangi gitu katanya, tangi turumu ke minggiran, katanya kayak gitu ya. Nah itu maksudnya kan takutnya jatuh kayak gitu ya. Nah kalau kita udah melakukan ikhtiar, udah tawakal, udah bersabar, udah bersyukur, udah qanaah kayak gitu ya. Nah itu pasti akan indah pada waktunya kan kayak gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain akan indah pada waktunya ya sama aja bohong kayak gitu. Itu cuman kata-kata yang membuat kita itu jadi malas kayak gitu. Akan indah pada waktunya, tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu akan membuat kita itu malas kayak gitu. Nggak mungkin akan indah pada waktunya kalau kita itu tidak melakukan suatu hal yang bersungguh-sungguh, yang didasarkan dengan hati yang ikhlas, yang didasarkan dengan ketakwaan kepada Allah kayak gitu ya. Itu ya harus diingat-ingat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak. Udah paham semuanya ya tentang materi kita hari ini. Oke. Ibu ada tugas buat kalian, tapi dikerjakan di rumah ya. Ini ada beberapa tugas. Nah, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 21 sampai halaman 23 itu sampai isai ya. Itu semuanya dikerjakan, silakan ya. Boleh kerja kelompok nggak apa-apa kan, biar sharing tentang ilmunya gitu ya. Silakan ya kalian kerjakan. Terus ada satu lagi, silakan kalian itu menulis tentang pengalaman pribadi yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Berarti kalian itu misal menulis pengalaman pribadi berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu hal kayak gitu. Misal kalian punya pengalaman pribadi pengen nilainya bagus,
Terus apa namanya, kalian itu berusaha kayak gitu ya, diceritain kayak gitu. Terus atau kalian itu pernah bersabar banget kayak gitu. Nah itu silakan diceritain, ditulis di buku kalian, silakan ditulis ya, kemudian dikumpulkan. Nah nanti akan ibu baca kayak gitu, siapa yang dipanggil, dan nanti dari kalian itu yang dipanggil namanya maju dan membacakan ceritanya kayak gitu ya. Ini cerita pribadi ya, bukan cerita orang lain yang diceritakan, cerita pribadi. Oke. Nah untuk selanjutnya yaitu kalian mempelajari materi yang akan dipelajari pada minggu depan, yaitu materi tentang dampak positif memiliki sifat-sifat terpuji tersebut: ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Silakan kalian pelajari dampak positifnya itu apa saja, dibaca ya, biar lebih tahu dan lebih memahami. Pada saat dijelaskan dan ditanya juga bisa menjawab, kalian bisa aktif, nanti ada nilai tersendiri buat kalian yang aktif ya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau terkait, mungkin masih bingung mana materinya yang mau dipelajari buat minggu besok. Ada yang ditanyakan terkait tentang tugas? Tidak Udah paham ya. Tadi tugas pertama apa? Mengerjakan LKS halaman 21 sampai 23. Iya, sampai isai ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi ke teman, ini tugasnya yang mana sih? Kan udah dikasih tahu ya, tugasnya mengerjakan LKS halaman 21 sampai 23. Yang itu ya pilihan ganda sampai isai. Terus yang kedua yaitu tugasnya menulis cerita tentang pengalaman pribadi kalian sesuai dengan akhlak terpuji yang barusan kita bahas ya. Nah itu ya tugasnya ada 2, besok dikumpulkan. Dan ada yang maju, ibu ambil 3 orang anak yang maju untuk menceritakan pengalaman pribadinya secara acak ya. Oke, kalau gitu sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.